Adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik dan seluruh keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, walaupun ada beberapa dari kalian yang ada di rumah yang belum bisa ikut ibadah secara langsung di gereja, kakak harap kita semua penuh dengan sukacita dan tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sedih, Tuhan pasti akan kasih waktunya untuk kita semua bisa beribadah lagi di gereja. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh penuhi jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh penuhi jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur Tuhan untuk berkat kasih-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Katina. Berkati Tuhan, Katina yang akan membawakan firman-Mu. Begitu pula dengan kami adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang boleh sertai, Engkau yang boleh pimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, seperti biasa kakak akan membacakan ayat firman hari ini. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca dan bisa buka Alkitab, boleh buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ada yang tahu gak sih kitab Amsal itu ditulis sama siapa? Iya benar, kitab Amsal ditulis sama Raja Salomo yang isinya tentang nasihat. Nasihat itu apa sih kak? Nasihat itu adalah kata-kata atau pesan yang diberikan untuk sesuatu yang baik, untuk kita pelajari, untuk kita ingat dan kita lakukan. Sama seperti yang ingin kita dengarkan dan kita pelajari hari ini. Tadi dibilang, pergilah kepada semut. Ada yang tahu semut itu hewannya kecil apa gede ya? Iya, semuanya pasti udah tahu. Kecil. Walaupun ada, oh ya kak,
semut itu ada loh, semut yang besar. Iya, tapi pada umumnya tetap aja semut ini adalah hewan yang kecil kalau kita bandingkan dengan hewan-hewan pada umum lainnya. Nah, apa sih Kak keunikan dari semut sampai dibahas di Alkitab? Siapa yang pernah melihat semut dan memperhatikan semut? Wah, iya, banyak banget pasti yang udah sering lihat semut. Iya Kak, aku lihat di rumah aku ada semutnya nih. Iya Kak, aku lihat di sekolah, aku lihat ada di meja makan. Pasti di mana-mana adik-adik ada yang lihat semut. Nah, semut ini punya keunikan, mereka selalu mengumpulkan makanan. Gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam. Kalau kita lihat semut, pasti ada aja nih, dia lagi nyari makanan lah, atau lagi bawa makanan. Jadi semut ini selalu mau mencari makanan. Nah, makanya dibilang, hai pemalas. Siapa di sini yang malas? Enggak ya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu pasti anak-anak yang rajin. Dibilang hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa sih harus perginya kepada semut? Karena semut itu kalau kita lihat seperti yang tadi kakak bilang, dia selalu berusaha untuk mencari makanan, mengumpulkan makanan. Kalau kita lihat mereka nggak peduli waktu pagi, siang, sore atau malam, mereka tetap cari makanannya, mengumpulkan makanannya. Begitu pula mau hujan, mau panas, mau mendung-mendung, mereka tetap selalu melakukan yang mereka biasa lakukan, mencari makanan, mengumpulkan makanan secara bersama-sama. Jadi di sini mau dibilang, kalau kalian males, coba kalian lihat deh semut. Semut aja aku ciptakan yang cuma kecil kayak gitu, mereka rajin. Apalagi kalian nih manusia. Kalian udah diciptakan dengan begitu baiknya, dengan begitu hebatnya, dikasih akal, dikasih pikiran. Tapi kalian kalau males, aduh, sayang banget, parah banget deh pokoknya. Kalian coba belajar sama semut. Hewan kecil kayak gitu aja mereka rajin. Masa kalian manusia yang Tuhan kasih, yang Tuhan bentuk dengan begitu baiknya, masa kalian males? Masa mau kalah sih sama semut? Nah, Tuhan mau bilang nih hari ini ke kakak, ke adik-adik, Tuhan mau kita jadi anak yang rajin, bukan jadi anak yang malas. Tuhan mau, lihat tuh semut aja, walaupun kecil, gotong-gotong makanan loh. Mereka begitu rajinnya, gak peduli panas, gak peduli lagi hujan, gak peduli pagi kek, siang kek, sore kek, malam kek, mereka tetap kumpulin makanan. Masa kamu kalah sih dari semut? Tuhan mau ingetin kita, ingetin kakak, ingetin adik-adik, ayo bangkit dari kemalasan, ayo rajin. Jadi kalau misalkan yang contohnya males sama rajin kayak mana sih kak? Jadi kalau misalkan ada nih dikasih PR sama missnya di sekolah atau sama ibu gurunya, ada tuh yang kayak, aduh, PR-nya kan dikumpulinnya minggu depan, aku kerjanya minggu depan aja deh. Nggak taunya lupa. Jadi nggak boleh nunda-nunda kerjaan, harus selalu dikerjakan. Terus kalau misalkan ada mama papanya manggil, abang sini bantuin mama dong. Enggak, ntar aja mah, males. Nanti aja lah. Ntar. Ayo makan, ntar. Tolongin ini, ntar. Tolong bantuin ini, ntar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Itu termasuk sifat yang malas. Malas itu sifat anak Tuhan bukan sih? Bukan. Malas itu bukan sifat anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalkan ada PR, sebaiknya langsung dikerjakan. Kalau tahu besok mau sekolah nih, besok mau sekolah minggu,
siapkan barangnya, besok Senin mau ke sekolah, siapin bukunya, siapin alat tulisnya, siapin seragamnya. Jadi gak ditunda-tunda. Kalau dipanggil mama minta tolong untuk beliin apa atau ambilin apa, ntar gak boleh kayak gitu. Itu termasuk sifat anak-anak yang malas loh adik-adik. Jadi Tuhan mau kita jadi anak yang rajin. Kalau ada sesuatu langsung dikerjakan, gak bersungut-sungut atau gak mengeluh. Jadi kalau misalkan kakak tolongin dong, ih kenapa sih harus aku terus yang dimintain tolong? Kan ada adik, kan ada abang, kenapa harus aku? Nah gak boleh kayak gitu tuh. Tuhan mau kita jadi anak yang rajin, yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau mendengarkan kata-kata orang tua. Karena apa? Karena ingat, setiap apa yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Gak boleh bersungut-sungut ataupun marah, ngedumel. Karena apa? Karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selain itu, adik-adik tahu gak? Kalau misalkan kita malas, misalkan nih, PR-nya kan minggu depan. Kalau misalkan lupa, pasti gimana? Gak jadi dikerjain. Kalau tiba-tiba datang ke sekolah dikumpul, pasti kan kita panik. Aduh aku lupa belum kerjain PR. Aduh ada tugas nih dari Miss, aku belum kerjain. Pasti kita jadinya gak bisa ngumpulin tugas, nanti gak dapet nilai. Terus kalau misalkan kita gak, abang ayo coba bantuin, gak nanti aja. Terus kalau misalkan kita nggak lakuin, bisa aja mama jadi sedih, papa jadi sedih. Atau misalkan nanti, kamu nih ya, jadinya diomelin. Pasti kan sedih kalau misalkan kita nggak melakukan sesuatu hal dengan rajin. Jadi Tuhan mau bilang, kamu harus rajin ya. Gak boleh loh nggak rajin. Karena apa? Rajin itu salah satu ciri-ciri anak Tuhan. Dan kalau kamu rajin, Tuhan pasti akan kasih berkat. Tuhan akan kasih berkat buat kakak, buat adik-adik. Tapi kalau kita malas, pasti ada balasannya juga. Akan ada penyesalan kalau kita malas. Jadi adik-adik, yuk bangkit dari kemalasan. Yuk sama-sama katakan, bangkit dari kemalasan. Jadi kita harus jadi anak yang rajin. Nah, poin hari ini kakak mau ingetin, Tuhan mau kita menjadi anak yang rajin. Karena apa? Karena ciri-ciri anak Tuhan itu adalah rajin salah satunya, bukan malas. Dan yang kedua, kalau kita rajin, yakin dan percaya, Tuhan pasti akan kasih berkat. Tuhan pasti akan kasih suatu hadiah yang baik. Kalau kita rajin belajar, Tuhan pasti akan kasih kita nilai yang bagus. Kalau kita rajin untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan pasti kasih juga. Jadi kita bisa mempersiapkannya tuh nggak buru-buru, tapi penuh dengan sukacita. Selain itu, kalau misalkan kita mau tolongin orang, tolongin mama papa, pasti juga Tuhan akan lihat, anak ini baik. Mama papa juga pasti tahu. Pasti mama papa senang sama perilaku kita. Jadi adik-adik, kakak yakin kalau adik-adik sekolah minggu pasti semuanya rajin-rajin. Nah, jadi mulai sekarang kalau misalkan masih ada yang malas-malasan, yuk bangkit yuk dari kemalasan. Jangan malas-malas lagi. Kalau ada adik abangnya, boleh loh saling tegur. Abang, gak boleh malas. Adek, ayo rapihin pak, rapihin mainannya. Jadi kalau misalkan ada mainannya, kalau habis main, dirapikan. Jangan tungguin mama, papanya, atau mbaknya, atau susnya buat ngerapiin. Tapi kita bisa ngerapiin. Kalau misalkan mainannya berantakan, kalau hilang, gak bisa dimainin lagi. Kalau misalkan keinjek, rusak. Atau malah bikin sakit kaki orang. Jadi ayo mulai bangkit dari kemalasan,
mulai rajin, dan selalu belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kiranya Tuhan yang selalu pimpin kita untuk jadi anak-anak rajin, anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup firman hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani sang berbeda. Kita ulangi lagi dari awal ya kan? Dengan penuh semangat dan hati daya ya. Saat iblis menggodaku, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani sang berbeda. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu tolong kita untuk jadi anak-anak yang rajin. Tapi ingat, jangan tunda-tunda pekerjaan, harus selalu dilakukan. Oke, kalau gitu yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang tolong kami anak-anak-Mu ini, agar kami boleh bangkit dari kemalasan kami. Kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang begitu setia. Engkau Allah Tuhan yang begitu menyayangi kami. Ajar kami Tuhan agar kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang boleh melakukan setiap firman-Mu. Ya Allah Bapa, kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih sering Tuhan melakukan hal-hal kemalasan, kami sering menunda-nunda pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan yang ajarkan kami untuk jadi anak-anak yang lebih baik lagi, jadi anak-anak kebanggaan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang berkati agar kiranya Tuhan setiap pandemi ini Tuhan boleh segera berakhir. Kalau kami Tuhan masih beribadah secara online ataupun sudah ada yang bergereja, Engkau Tuhan yang boleh ajar kami Tuhan untuk selalu penuh dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kita semua.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.